25 Kisah Akhlak Anak Muslim bagian 11. Tamat. Orang kaya dan orang miskin. Adik-adik yang soleh dan soleha, orang-orang fakir yang tidak mampu mengeluarkan zakat karena memang pada nyatanya mereka tidak memiliki harta yang lebih dari kebutuhan mereka. Sedangkan zakat sendiri dibayarkan dari sisa harta setelah digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Meski demikian, orang fakir tersebut bersedekah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala darinya, dan karena mereka tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah kamu memiliki harta kecuali yang telah kamu makan lalu habis, atau yang telah kamu pakai lalu rusak, atau yang telah kamu sedekahkan, maka itu yang tersisa." Mereka ingin bersedekah meski dengan apapun supaya mereka memiliki pahala amal baik atas sedekah yang mereka lakukan kelak di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan beranjak telapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Tentang masa mudanya, dalam hal apa ia habiskan? Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia dibelanjakan? Serta tentang ilmunya, apa yang telah ia perbuat dengan ilmunya." Adik-adik yang soleh dan soleha, setiap harta yang kita miliki bertambah, maka akan semakin lama hisapnya. Dari mana harta ini diperoleh? Dari jalan yang halal atau yang haram? Kemana ia dibelanjakan? Di jalan yang Allah ridhoi atau justru pada sesuatu yang Allah murkai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua orang dikumpulkan pada hari kiamat lalu ditanya, di mana gerangan orang-orang fakir umat ini?" Lantas dikatakan pada mereka, "Amal apa yang telah kau lakukan?" Orang-orang fakir menjawab, "Wahai Tuhan kami telah diuji, maka kami pun bersabar, dan kau telah menganugerahkan harta dan kekuasaan pada selain kami." Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya, kalian benar. Mereka pun masuk ke dalam surga sebelum orang lain. Sedangkan hisab semakin keras pada pemilik harta dan kekuasaan." Lalu dikatakan, "Di mana orang-orang mukmin pada saat itu?" Beliau menjawab, "Mereka berada di atas kursi-kursi dari cahaya. Mereka dinaungi oleh awan, dan hari itu sangat sebentar bagi kaum mukminin dan tidak lebih dari beberapa saat saja." Adik-adik yang soleh dan soleha, bukan berarti Islam menghendaki kaum muslimin supaya mereka menjadi orang yang fakir. Namun, yang dikehendaki Islam adalah supaya mereka menjadi orang-orang kaya yang soleh, menunaikan zakat dan sedekah, bersegera ketika melakukan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menghendaki seorang hamba kaya yang soleh supaya ia memakai pakaian compang-camping serta lusuh. Tidak juga agar ia menahan dirinya dari segala bentuk kesenangan yang halal, menggunakan perhiasan yang diperbolehkan, serta memakan makanan yang enak. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka melihat pengaruh dari kenikmatan tersebut pada hambanya yang kaya dan soleh. Adik-adik yang soleh dan soleha, pada suatu hari datang seorang laki-laki pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memandanginya, dan beliau melihat dia dalam bentuk yang buruk. Laki-laki itu tersebut mengenakan baju yang lusuh. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya padanya, "Apakah kau memiliki uang?" Si laki-laki menjawab, "Ya, dan aku memiliki harta yang banyak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Dia memberikan pada hambanya sebuah nikmat, Dia suka untuk melihat pengaruh nikmatnya atas hambanya." Lantas, laki-laki tersebut pergi, kemudian memakai pakaian baru yang bersih. Dia pun kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun menyambutnya dengan baik. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. 1. Sesungguhnya Allah suka untuk melihat pengaruh nikmatnya atas hambanya. 2. Seorang muslim itu tidak melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. 3. Sesungguhnya kekayaan merupakan ujian bagi orang kaya, maka dia wajib untuk memperbanyak berbuat baik, sedekah, maupun amal baik bagi lainnya. 4. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh.
5. Seorang muslim hendaknya menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum mendapati dirinya berdiri untuk dihisap, baik sesuatu yang besar maupun kecil. Tidak ada yang tertinggal di akhirat. Seorang kaya yang takut akan harta. Adik-adik yang soleh dan soleha, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiduplah seorang yang tinggi besar dan bercahaya wajahnya. Ia bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia adalah orang yang sangat kaya yang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah serta bekerja sebagai pedagang. Perniagaannya sangat sukses hingga hartanya sangat berlimpah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu merupakan salah satu di antara 8 orang yang pertama masuk Islam. Pada saat itu ia masih muda. Ia mendapati siksaan dan penganiayaan yang diberikan oleh orang Quraisy kepada orang-orang muslim yang pertama masuk Islam. Abdurrahman bin Auf juga termasuk di antara sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan potret dari seorang mukmin yang tumbuh dalam Islam dan terdidik di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang soleh dan soleha, ajaibnya lelaki kaya ini merasa takut setiap kali kekayaannya bertambah dan semakin luas niaganya, serta ketika semakin banyak hartanya. Hal itu dikarenakan ia takut dimasukkan ke dalam golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 20. Ia takut hisab yang akan dihadapinya kelak pada hari kiamat, karena ia tahu bahwa siapa yang banyak hartanya, maka akan semakin lama hisabnya. Dari mana kau peroleh harta ini? Kemana ia dibelanjakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah berkata padanya, wahai Ibnu Aus, sesungguhnya kau termasuk orang kaya dan kau akan masuk surga dengan merangkak. Maka sedekahkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan memudahkan kedua kakimu. Ia menyedekahkan hartanya tanpa perhitungan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Maka ia mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan hartanya dengan berkali-kali lipat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Maka bertambahlah keimanan dan ketakwaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, serta bertambah pula rasa takutnya terhadap harta yang ia miliki. Pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sedang berpuasa. Ketika waktu berbuka hampir tiba, mereka mendatangkan makanan padanya. Ketika ia melihat makanan tersebut banyak sekali jenisnya dan lezat-lezat, ia menangis. Mereka pun bertanya padanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Beliaulah orang terbaik di dunia. Namun, beliau dan keluarganya tidak kenyang karena hanya memakan roti gandum. Dan aku takut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan kebaikan bagi kita di dunia, sedangkan di akhirat kita tidak mendapatkan bagian apapun. Kemudian beliau hanya memakan 2 suap, lantas berdiri. Adik-adik yang soleh dan soleha, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terus menginfakkan hartanya di jalan Allah dan tidak cukup dengan membayarkan zakat. Ia senantiasa bersedekah tanpa perhitungan. Tahun demi tahun berlalu. Pada suatu hari, orang-orang mendengar kegaduhan di Madinah Al-Munawwarah. Bumi berguncang di bawah telapak kaki ratusan unta yang membawa barang dagangan yang bermacam-macam. Jalan-jalan di Madinah penuh sesak oleh kafilah besar tersebut. Suara-suara tersebut sampai ke telinga Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu yang pada saat itu ia sedang berada di rumahnya. Ia pun bertanya tentang sebab kegaduhan tersebut. Mereka berkata padanya, terdapat satu kafilah rombongan di antara kafilah-kafilah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang datang dari Syam. Di dalam kafilah tersebut terdapat 700 unta dan masing-masing membawa barang dagangan. Ummul Mukminin Aisyah kemudian berkata, sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku melihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk surga dengan merangkak. Perkataan itu pun sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia pun segera mendatangi rumah Aisyah dan berkata padanya,
Sungguh, kau telah mengingatkanku pada ucapan yang tidak pernah aku lupakan selamanya, dan aku berharap masuk surga dengan berdiri, baik dengan berjalan lambat ataupun berjalan cepat. Ia pun menyedekahkan semua kafilah miliknya dengan seluruh barang dagangan yang ada di atasnya. Beliau membagikannya pada orang-orang dengan penuh mengharap ridho Allah pada hari yang disaksikan di antara hari-hari di Madinah. Adik-adik yang soleh dan soleha, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wafat pada usia 75 tahun. Ia termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka dan para sahabat semuanya. Dan semoga kita dipertemukan dengan mereka di Jannah An-Naim. Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya kamu termasuk kaum yang kaya raya dan kamu akan masuk ke surga dengan merangkak. Oleh karena itu, pinjamkanlah suatu pinjaman kepada Allah sehingga membebaskan kedua telapak kakimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. 1. Seorang muslim tahu bahwa sesungguhnya harta hakikatnya adalah harta Allah Subhanahu wa taala. 2. Harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia pun mengeluarkan zakat dan bersedekah pada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. 3. Seorang muslim tidak melupakan bagiannya di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah tertipu dengan harta, kedudukan, dan kekuasaan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. 4. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh.